Anak-anak bertemu kembali dengan saya Bapak Aulia Zulfikar dalam pelajaran Bahasa Indonesia Selasa 3 Agustus 2021 di kelas 12 MM3. Anak-anak, sekedar informasi untuk tugas pada pertemuan pertama, kurang lebih 20 siswa yang belum mengumpulkan ke saya di Google Classroom saya, maksudnya anak-anak. Kemudian 1 siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas, tapi pengumpulannya di forum atau di beranda. Jadi tolong untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas, untuk pengumpulannya di tugas siswa, bukan di forum. Karena kalau kalian mengumpulkan di forum, saya tidak bisa menilai atau menindaklanjuti tugas kalian. Anak-anak masih sehat kondisinya? Insya Allah kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar di pertemuan kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin sudah Bapak sampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan minggu kedua masih berkaitan dengan materi surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kedua, ada baiknya kita mengetahui visi misi SMK Wahid Hasim Surabaya. Yang pertama, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Harapan sekolah kalian menjadi anak-anak yang unggul dalam segala hal, cerdas, dan menjadi lulusan-lulusan yang mandiri di suatu saat kelak sehingga tidak mengantungkan pada siapapun dan menjadi anak-anak yang tetap melestarikan perhaluan ahli sunnah wal jamaah di masyarakat nantinya. Anak-anak, kompetensi dasar surat lamaran pekerjaan untuk pertemuan yang kedua ini ada 2. Yang pertama 3.37 mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua 4.37 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Jadi untuk materi yang pertama ini kita mempelajari mungkin pengertian surat lamaran pekerjaan itu apa, isi surat lamaran pekerjaan itu seperti apa saja, dan yang terpenting mungkin sistematika surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Sehingga nantinya anak-anak harapan dari setelah kalian mempelajari KD tentang surat lamaran pekerjaan ini, kalian tahu atau bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Indikator pencapaian kompetensi IPK KD 3.37 mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca ada 4 anak. Yang pertama menyebutkan isi surat lamaran pekerjaan, yang kedua menyebutkan sistematika surat lamaran pekerjaan, yang ketiga mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, dan yang keempat mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya KD 4.37 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Itu juga ada 4 IPK-nya. Yang pertama, mendeteksi sistematika surat lamaran kerja. Kedua, mendeteksi isi surat lamaran kerja. Ketiga, menunjukkan simpulan sistematika surat lamaran kerja. Dan yang keempat, menunjukkan unsur-unsur isi surat lamaran kerja. Jadi masing-masing KD ada 4 IPK. Mungkin sebelum anak-anak
atau sebelum kita mempelajari surat lamaran pekerjaan, perlu anak-anak perhatikan terlebih dahulu contoh surat lamaran pekerjaan yang Bapak browsing dari Google. Silakan anak-anak pahami, anak-anak baca. Kemarin anak-anak sudah mendapatkan tugas berkaitan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Jadi tugas-tugas kalian yang sudah mengerjakan ke Pak Aulia kurang lebih 16 anak dan sudah saya nilai. Nanti kita cek, kita cross check pekerjaan kalian dengan apa yang saat ini kita pelajari, apakah sudah benar atau masih belum benar. Lanjut anak-anak ya. Ini contoh surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan contoh tadi, secara pengertian yaitu surat yang dibuat oleh seseorang untuk dapat memperoleh pekerjaan di suatu lembaga atau instansi. Jadi surat lamaran pekerjaan itu dibuat oleh seseorang. Pak, ini mungkin ada pertanyaan, suratnya ini ditulis atau diketik? Saat dahulu anak-anak, mungkin sebelum ada komputer, atau mungkin masih ada mesin tik manual. Mungkin kebanyakan orang membuat surat lamaran pekerjaan ini secara tertulis, ditulis tangan. Tapi untuk era yang sudah modern seperti saat ini, sudah beralih. Nah. Jadi kebanyakan orang-orang banyak membuat surat lamaran pekerjaan itu dengan cara diketik. Jadi boleh ditulis tangan, boleh diketik, bergantung permintaan dari perusahaan yang akan kalian tuju. Kalau misalkan di situ menyampaikan surat lamaran pekerjaan harus ditulis tangan, ya ditulis tangan. Kalau surat lamaran pekerjaan tidak ada ketentuan ditulis atau diketik, ya lebih baik diketik kanan. Mungkin nanti pengaturannya lebih rapi, hasilnya juga lebih rapi. Jadi ini anak-anak pengertian surat lamaran pekerjaan secara umum. Selanjutnya, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 8 atau sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 8. Yang pertama, tempat tanggal penulisan surat. Nanti ini akan Bapak jelaskan satu persatu anak-anak. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran. Keempat, alamat tujuan surat. Kelima, salam pembuka. 6, isi surat. 7, salam penutup. Dan yang terakhir, identitas dan tanda tangan penulis surat. Yang pertama anak-anak berkaitan tempat dan tanggal penulisan surat. Di sini Bapak contohkan penulisan tempat dan tanggal surat yang benar itu di sebelah kiri layar HP atau layar monitor laptop atau komputer kalian. Sedangkan yang benar itu yang benar di sebelah kiri, yang salah di sebelah kanan. Kalian amati anak-anak, perbedaan antara penulisan surat yang benar dan yang salah. Penulisan surat yang benar, tempat dan tanggal penulisan surat yang benar. Yang pertama, tempat. Kota kalian menulis surat itu di mana? Karena contohnya tadi di Lubuk Pakam, ya saya buat di Lubuk Pakam. Kalau misalkan di Surabaya, tanggal Surabaya. Untuk penulisan nama kota itu diawali huruf kapital. Kalau ada dua kata atau dua unsur kata, berarti huruf pertama tiap unsur kata menggunakan huruf kapital. Contoh, Lubuk Pakam. L-nya kapital atau huruf besar, P-nya kapital atau huruf besar. Kalau Surabaya kan hanya satu kata ya, S-nya saja yang huruf kapital. Selanjutnya diikuti tanda koma tanpa spasi. Selanjutnya tanggal pembuatan surat. Misalkan sekarang ini dicontoh ya nak ya. 3, karena tadi contohnya kosong tanggalnya, saya buat tanggal 3, karena hari ini tanggal 3. 3 Mei 2013, ini contoh yang di surat tadi. Contoh lagi misalnya Surabaya, koma, spasi 3. 3 bulan Agustus, karena bulan itu huruf awalnya huruf kapital. Spasi 2013 tanpa tanda apapun.
Sedangkan di sebelah kanannya kalian lihat ada 3 contoh yang salah. Lubuk Pakam, 3 Mei 2013. Kesalahannya menggunakan tanda titik setelah tahun 2013. Jadi setelah tahun 2013 tidak usah diikuti tanda apapun. Kesalahan kedua, Lubuk Pakam, tanggal masih menggunakan 03. Cukup 3. Kalau 2, misalkan seperti 10 baru 10, 11 11. Kalau 1 sampai 9 cukup ditulis 1 sampai 9. Tidak perlu ditambahkan tidak perlu ditambahkan angka 0 di depan, 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 9. Kesalahan ketiga, Lubuk Pakam, 03 spasi. Jadi spasi tidak boleh menggunakan strip gitu anak-anak. Bulan pakai angka itu tidak diperbolehkan. Jadi yang benar anak-anak yang di sebelah kiri itu kalian amati. Jadi nanti saat penulisan atau tugas pembuatan surat lamaran pekerjaan, penulisan tempat dan tanggal surat yang benar seperti yang di sebelah kiri. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu hal atau perihal, atau yang bisa disebut. Jadi kalau orang mau melihat penerima surat, kalau melihat tujuan surat ini apa sih, cukup dilihat di hal atau perihalnya. Itu dijelaskan tujuan singkatnya. Hal atau perihal ditulis secara singkat. Petunjuk inti sari ini tadi yang bukan surat secara keseluruhan. Jadi sudah diketahui apa maksud surat itu dari hal atau perihal. Sebagai referensi, petunjuk bagi petugas surat untuk pencatatan, pengarsipan, dan penyimpanan. Penulisannya itu biasanya anak-anak letaknya di sebelah kiri setelah penulisan tempat dan tanggal surat. Kalau penulisan tempat dan tanggal surat itu di sebelah kanan. Ini di bawahnya tapi di sebelah kiri. Contohnya perihal lamaran pekerjaan. Tujuannya untuk melamar. Selanjutnya lampiran. Unsur yang ketiga, lampiran ada lembaran selain surat utama yang disertakan misalnya daftar riwayat hidup, fotokopi, sertifikat penghargaan, fotokopi ijazah, dan sebagainya. Jadi ini syarat-syarat tambahan. Jadi kalian kalau membuat surat lamaran pekerjaan kan yang utama surat lamaran pekerjaannya, nanti di belakangnya dilampirkan. Contoh seperti tadi disebutkan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, fotokopi sertifikat, penghargaan kalau punya, fotokopi ijazah terakhir, mungkin KTP atau pas foto itu masuk ke dalam lampiran. Dalam lampiran diterangkan juga banyaknya berkas. Kalau misalkan kamu melampirkan 5, berarti ditulis 5 berkas. Kemudian lampiran ditulis di sebelah kiri, di bawah hal ya, di bawah hal atau perihal. Contoh penulisannya lampiran 4 berkas. 4 di sini karena angka, jangan ditulis angka anak-anak, lebih baik ditulis kata 4. Tapi kalau misalkan lebih dari 1, misalkan 15, itu boleh ditulis huruf. Boleh ditulis angka. Huruf juga bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 2, misalkan 450, itu harus ditulis angka. Karena ya. Selanjutnya, alamat tujuan surat, bisa kalian lihat ini contoh. Ada alamat tujuan surat yang benar, ada alamat tujuan surat yang salah. Bapak berikan 2. Yang benar, yang terhormat cukup disingkat, tidak usah ditulis panjang, terlalu panjang. Cukup disingkat YTH. Titik, pimpinan PT Kusuma Jaya. PT tidak usah diakhiri tanda titik, karena masing-masing huruf punya kepanjangan. Jadi ini namanya punya kepanjangan. Sama seperti TNI, tidak usah titik. Ini masing-masing huruf punya kepanjangan. Kemudian jalan, Anggrek nomor 11 Surabaya. Sedangkan yang di sebelah kanan yang salah, kepada YTH. Pemakaian kata kepada tidak diperlukan anak-anak. Pemakaian kata kepada sebelum YTH tidak diperlukan. Ingat ya, biasanya kita masih menjumpai orang menulis surat, entah itu surat lamaran pekerjaan atau surat apapun, pas itu kepada YTH. Itu tidak benar, anak. Cukup YTH. Bapak pimpinan PT Kusuma Jaya. Kesalahan kedua menggunakan kata sapaan Bapak. Tidak usah
surat lamaran alamat tujuan surat apapun menggunakan kata sapaan. Meskipun kamu tahu pimpinan di PT Kusuma Jaya itu seorang bapak. Jadi tidak perlu menggunakan kata sapaan. Langsung saja, yang terhormat pimpinan, jabatannya. PT Kusuma Jaya nama perusahaannya. Kesalahan ketiga, penggunaan kata jalan disingkat. Jadi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan jangan ada kata yang disingkat kecuali YTH atau mungkin PT atau mungkin kalau sekolah SMK, SMA, SMP itu enggak apa-apa, anak-anak. Jadi jalan di sini lebih baik ditulis jalan. Demikian juga dengan nomor. Nomor lebih baik ditulis lengkap nomor. Itu kesalahan-kesalahannya. Lalu yang kedua, yang terhormat Kepala SMK Wahid Hasim, Jalan Sitotopo Wetan Baru, nomor 37 Surabaya. Ini yang benar. Yang salah apa? Yang terhormat Kepala Sekolah, penggunaan kata sekolah. Kepanjangan dari SMK itu Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi kalau kalian menulis seperti ini, yang terhormat Kepala Sekolah, berarti SMK Wahid Hasimnya lebih dari satu. Oleh sebab itu kata sekolah dihilangkan. Itu anak-anak ya. Selanjutnya, ini masih berkaitan dengan alamat tujuan surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat tujuan surat, yang pertama, penulisan nama, penulis surat harus cermat dan lengkap. Penulisan nama diri penerima surat diawali huruf kapital pada setiap unsurnya. Yang ketiga, penulisan alamat penerima surat juga harus lengkap, cermat, dan informatif. Yang keempat, penggunaan kata kepada ini tadi ya. Sebelum YTH tidak diperlukan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antara bagian kalimat yang menyatakan arah. Dan yang terakhir, penggunaan kata sapaan bapak atau ibu tidak diperlukan. Ini anak-anak. Selanjutnya, berkaitan dengan salam pembuka. Jadi setelah alamat tujuan surat, ada salam pembuka. Letaknya di bawah sebelah kiri. Salam pembuka sebagai tanda hormat pengirim surat kepada penerima surat. Salam pembuka letaknya ini tadi di sebelah kiri di bawah alamat tujuan surat. Salam pembuka yang biasa digunakan itu umumnya dengan hormat. Itu umumnya bisa itu yang sering ya, yang sering digunakan. Kemudian penulisan salam pembuka adalah huruf awal kata pertama memakai huruf kapital, D-nya huruf kapital, sedangkan huruf awal kata kedua memakai huruf kecil, hormatnya huruf kecil. Hanya huruf kecil. Pada akhir ungkapan salam pembuka dibubuhkan tanda koma. Selalu itu anak, tanda koma. Contohnya bisa kalian lihat dengan hormat. Ada lagi contoh yang lain, salam pembuka, salam sejahtera. Itu bagi umat selain umat muslim mungkin. Yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi muslim, itu tanda koma. Jadi ini anak-anak. Nanti kalian dalam penulisan surat lamaran pekerjaan cukup menggunakan yang pertama saja dengan hormat. Selanjutnya, isi surat. Isi surat itu ada 3. Nah, kalau dalam surat lamaran pekerjaan. Ada bagian pembuka, isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka surat biasanya dituliskan sumber informasi lamaran. Misalnya informasi tersebut diperoleh dari pengumuman, iklan, di media massa, informasi dari teman. Contoh misalkan orang mendapatkan informasi pekerjaan itu kan banyak anaknya. Misalkan kalian ketemu teman kalian yang sudah bekerja. Di perusahaan yang saya kerja sekarang butuh karyawan. Nah, ini berarti sumber informasi lowongan pekerjaan. Nanti bisa kalian tuliskan informasi dari teman yang bekerja di perusahaan itu bahwa ada lowongan pekerjaan di bidang ini. Atau mungkin kalian membaca koran, ada informasi, itu juga sama. Misalkan berdasarkan informasi di surat kabar Jawa Pos tanggal 3 Agustus 2021 di perusahaan Bapak membutuhkan karyawan di bidang ini, di bagian ini misalnya. Atau mungkin kalian buka Google, ada informasi berdasarkan informasi di lowongan pekerjaan di alamat ini, misalnya menyebutkan alamat Google-nya. Ini ada informasi pekerjaan di perusahaan Bapak di bagian ini. Jadi seperti itu. Harus disebutkan. Tujuannya apa? Biar ternyata biar pimpinan perusahaan itu ternyata orang ini dapat informasi dari sini loh. Karena biasanya perusahaan itu
memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan tidak hanya pada satu sumber saja, nak, dari berbagai sumber. Oleh sebab itu disebutkan di bagian awal. Selanjutnya isi. Isi surat biasanya mencantumkan identitas pelamar, isi atau tujuan yang dikehendaki pelamar, syarat-syarat administrasi yang diminta, atau keterangan-keterangan dilampir. Jadi gini, identitas itu maksudnya nama lengkapmu, tempat tanggal lahirmu, alamat rumahmu, nomor HP-mu, atau sebagainya, istilahnya yang bisa dimasukkan di dalam identitas. Poin-poin penting apa saja. Kemudian seperti tadi ada fotokopi KTP, pas foto, fotokopi sertifikat penghargaan, fotokopi ijazah terakhir, itu juga masuk ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup surat lamaran pekerjaan merupakan kesimpulan atau harapan yang berfungsi sebagai kunci surat. Umumnya berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Contoh ini, contoh surat penutup surat lamaran pekerjaan. Demikian surat lamaran yang saya buat, besar harapan saya bisa menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Terima kasih. Jadi tidak usah saya ucapkan banyak-banyak atau beribu terima kasih. Lebay anak-anak. Cukup terima kasih. Kita ya, ini berkaitan dengan isi surat lamaran pekerjaan. Ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya tadi ada salam pembuka, otomatis ada salam penutup. Contoh salam penutup, hormat saya. Itu yang umum. Tetap dibubuhkan di akhir koma, nah tanda koma. Setelah salam penutup, yang bagian terakhir identitas tanda tangan pelamar surat. Jadi setelah salam penutup, hormat saya, tanda tangan kalian sebagai pelamar pekerjaan, nama kalian. Contoh misalkan Aulia Zulfikar. Kalau punya gelar ya dicantumkan, boleh anak-anak SPD misalkan seperti itu. Jadi ini anak-anak berkaitan dengan unsur-unsur atau hal-hal atau sistematika yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, harapan Bapak kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian anak-anak kalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak bisa menyampaikan di grup WA kelas. Untuk selanjutnya tugas kedua, carilah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Terserah kalian cari di mana, kalau memang di surat kabar ada, ya atau kalian gunting, kalian bentuk seperti clipping, kalian tempelkan di buku tugas. Selanjutnya di buku tulis, maaf. Selanjutnya yang kedua, kalau kalian misalkan download dari Google, silakan kalian print contoh surat lamaran pekerjaan itu. Kemudian setelah kalian dapat satu surat lamaran pekerjaan, kalian sebutkan isi surat lamaran pekerjaannya yang mana. Contoh, tadi kan isi ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Contoh misalkan bagian pembukaan, kalian tuliskan bagian pembukaannya yang mana sampai mana. Kemudian yang kedua isi, bagian isi mana sampai mana. Boleh ditulis lengkap atau cukup ditulis kalimat awal dan kalimat terakhirnya saja. Kemudian bagian penutup, mana sampai mana itu kalian tulis untuk tugas nomor 2. Tugas nomor 3, identifikasilah sistematika atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi kamu tulis, contoh yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang mana? Misalkan titik 2 Surabaya 3 Agustus 2021. Kemudian yang kedua tadi perihal atau hal kamu tuliskan. Yang ketiga lampiran kamu tuliskan. Sampai yang terakhir tempat dan tanda tangan dan identitas penulis surat. Jadi anak-anak bukan hanya mencari contoh surat lamaran pekerjaan saja, tapi juga kalian amati surat itu sudah lengkap atau tidak unsurnya. Kalau belum lengkap bagaimana? Ya kalian cari sampai kalian dapat yang
lengkap. Itu anak-anak ya. Jadi nanti tugas kalian kumpulkan di paling akhir hari Jumat 6 Agustus 2001 di tugas Google Classroom Bahasa Indonesia. Jangan di forumnya ya, di tugasnya anak-anak biar Pak Aulia bisa menilai langsung. Kemudian yang kedua, siswa yang belum mengumpulkan tugas 1 segera mengumpulkan. Saya tunggu sampai hari Kamis. Saya tunggu sampai hari Kamis. Karena nilai tugas 1 dan tugas 2 ini nanti saya rata-rata sebagai nilai tugas KD berkaitan dengan isi surat lamaran pekerjaan dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti ada satu nilai untuk kalian. Dua pertemuan ini ada dua nilai, nanti itu akan Pak Aulia rata jadi satu nilai. Jadi kalau misalkan kalian hanya mengumpulkan tugas 1 saja, ya sudah saya misalkan tugas 1 dapat 100. Karena tugas 2 tidak mengumpulkan, ya sudah 100 bagi 2, 50 tugas kalian. Demikian juga dengan tugas 1 tidak mengumpulkan, tugas 2 mengumpulkan, ya bagi 2. Pak Aulia beri kesempatan lagi sampai hari Kamis yang belum tugas 1, yang tugas 2 terakhir hari Jumat. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, menambah ilmu buat kalian. Untuk selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.